Pertama kali wanita itu pulang ke rumah pacar miskinnya, dia mengalami hal aneh. Tidak hanya arak masak di lemari semuanya Maotai, bahkan kayu bakar yang digunakan adalah kayu jinsinan bernilai jutaan. Dia teringat teh yang diminumnya tadi. Rasanya sangat mirip dengan teh Dahong Pao dari Gunung Wuyi, membuatnya semakin merasa. Latar belakang keluarga pacarnya tidak sesederhana kelihatannya. Ini botol Maotai yang dipungut kakekku di luar. Isinya hanya arak biasa. Tapi cukup untuk menghilangkan bau amis ikan. Cukup ternyata kakeknya memang suka memungut botol. Tapi itu hanya pura-pura untuk ditunjukkan pada cucu kesayangannya. Karena kakeknya sebenarnya adalah pemimpin konsorsium terkaya di dunia. Untuk melatih karakter cucunya agar bisa menjadi pewaris, seluruh keluarga menyembunyikan identitas mereka. Mereka berbohong pada pemuda itu, berpura-pura miskin, dan pemuda itu sejak kecil memang polos. Mengira keluarganya sangat miskin. Dia memunguti botol kosong di mana-mana untuk dijual. Sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah generasi kedua super kaya. Suatu hari, seorang bintang besar menemui pemuda itu. Menawarkannya 2.000 yuan sehari untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Tugasnya hanya untuk mengusir para pengejar yang menyebalkan. Pemuda itu sedang khawatir karena keluarganya sangat miskin. Jadi dia langsung setuju tanpa ragu. Tapi saat itu, pengejar menyebalkan si wanita cantik itu datang melihat gadis itu punya pacar miskin. Dia langsung ingin memberinya pelajaran. Siapa yang tidak tahu bocah ini miskin? Dia siswa sangat miskin. Setiap bulan hidup dari 200 yuan tunjangan hidup minimum. Dia tidak pantas jadi pacarmu. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Aduh ayah, ayahku direktur sekolah. Kamu bisa menandingiku, hah? Tapi dulu aku pernah tidur denganmu. Aset keluargaku lebih dari 10 miliar. Aku tahu apa yang keluargamu punya. Tapi aku sudah tidur dengan pria itu. Uang sakuku sebulan saja 100 juta. Kamu punya apa? Aku tidak punya uang. Melihat pria saingannya sangat marah sampai menggeretakkan gigi, si cantik sangat puas dengan tindakan pemuda itu. Meskipun agak konyol, uang ini sepadan. Dan dia, untuk berakting total, langsung menyatakan ingin ikut pemuda itu pulang bertemu calon mertua. Agar pria itu segera menyerah dan tidak buang waktu lagi. Setelah berkata demikian, dia mengemudi menuju rumah pemuda itu. Sementara itu, keluarga pemuda itu tinggal di rumah reyot. Kakek sedang menikmati pijatan. Ibu sedang manikur. Sementara ayah memerintahkan bawahan untuk mengawasi pergerakan tuan muda. Segera laporkan begitu dia pulang. Tuan muda sudah kembali. Kenapa bengong? Aktifkan mode miskin. Maka semua orang segera bergerak. Menyembunyikan semua jejak kekayaan. Hanya menunjukkan penampilan yang seharusnya dimiliki keluarga miskin. Tak lama kemudian, pemuda itu membawa gadis itu masuk ke halaman. Keluarga mengira dia adalah pacar pemuda itu. Semua tersenyum gembira, menyajikan teh yang biasa mereka minum. Tak disangka, baru seteguk, gadis itu merasakan ada yang tidak beres, mengatakan bahwa rasa ini persis sama dengan teh Dahong Pao yang harganya 10.000 yuan per gram. Calon menantu ini datangnya terlalu mendadak. Kami tidak sempat berbenah bersih-bersih. Semua orang tidak tahu gadis ini begitu ahli menilai barang. Tapi untungnya, pemuda itu sudah minum ini sejak kecil. Dia segera menjelaskan bahwa ini teh gunung biasa yang dipetik kakek. Biasanya juga dipakai untuk merebus telur. Teh ibu mengalihkan pembicaraan, berkata akan menyiapkan makan malam. Pemuda itu tahu pinggang ibunya tidak sehat. Jadi dia pergi membantu. Gadis itu juga pengertian dan ingin ikut membantu. Ini membuat ibu jadi canggung, karena dia sama sekali tidak bisa memasak. Makanan sehari-hari biasanya disiapkan bahannya olehnya, lalu diserahkan melalui kompartemen rahasia. Agar koki perjamuan kenegaraan memasaknya, baru kemudian disajikan. Gadis itu melihat bibi bersiap memasak ikan. Dia pergi ke lemari mencari arak masak untuk menghilangkan bau amis. Tak disangka, seluruh lemari penuh dengan Maotai. Dan aroma arak yang tercium sudah berusia lebih dari 60 tahun. Jelas ini Maotai berusia lebih dari 60 tahun. Begitu saja digunakan untuk menghilangkan bau amis ikan mas? Aduh. Tidak perlu bantuan kalian di sini. Kalian keluar saja dulu. Bibi, mana bisa membiarkanmu sibuk sendirian? Lalu dia mendekati tungku untuk menyalakan api. Tak disangka, melihat tumpukan kayu ini. Semuanya adalah kayu jinsinan yang bernilai jutaan per potong. Seketika gadis itu terkejut.
Bertanya dari mana keluarganya mendapatkan kayu mahal sebanyak ini, pemuda itu berkata ini hanya kayu biasa. Di gunung ada banyak. Ibu mendengarnya sampai berkeringat dingin. Buru-buru menyuruh mereka keluar jalan-jalan. Tidak perlu membantu. Setelah keduanya pergi, barulah dia bisa bernapas lega. Segera menyerahkan bahan makanan yang sudah disiapkan ke kompartemen rahasia, lalu dimasak oleh koki perjamuan kenegaraan terbaik. Setelah itu, ayah, selagi keduanya sedang jalan-jalan, karena curiga gadis itu juga dari keluarga kaya raya, menelepon cicitnya untuk bertanya, dan cicit junior ini adalah direktur sekolah tempat pemuda dan gadis itu belajar. Cepat keluar. Halo, kakek buyut, Jinlong, di sekolahmu. Apakah ada siswi bernama Xiong Anshu? Coba carikan datanya untukku. Xiong Anshu, ya, baik. Segera ku kirimkan padamu. Oh, ya, upacara leluhur tahun ini. Menurut aturan, kamu dari keluarga luar, tidak boleh ikut. Tapi mengingat cucuku sekolah di tempatmu dan nilai-nilainya lumayan, tahun ini, sebagai pengecualian, biarkan dia ikut sekali. Benarkah? Aduh, wah, bagus sekali, terima kasih. Kakek Buyutsu, terima kasih. Kakek Buyutsu, haha. Su Chuanji, dia dari generasi Chuan, ya? Wah, kalau begitu, dari segi generasi, dia malah kakekku. Kok aku tidak tahu aku punya seorang kakek yang sekolah di sekolah kami? Jangan tanya yang tidak perlu ditanya. Bertindaklah secara diam-diam, aku sedang melatihnya. Oh ya, cepat kirimkan data itu. Baik, kakek buyut. Ayah. Gadis ini dari keluarga Xiong di kota Sen. Bisa akting, lumayan terkenal juga. Hanya saja kondisi keluarganya tidak seberapa, cuma puluhan miliar, tidak masalah. Kita memilih calon menantu. Tidak peduli dia punya uang atau tidak. Asalkan cucuku suka, itu sudah cukup. Haha. Kedua orang ini tidak pergi. Aku jadi sulit menyerahkan bahan makanan ini ke koki perjamuan kenegaraan di ruang rahasia. Bibi, Anda mau memasak ikan? Masak ikan sepertinya perlu dihilangkan bau amisnya. Arak masak di rumah Anda di mana? Oh, di rumah kami untuk menghilangkan bau amis masakan pakainya itu. Kalian menghilangkan bau amis ikan pakai arak maotai? Ini botol maotai yang dipungut kakekku di luar. Isinya hanya arak biasa. Tapi cukup untuk menghilangkan bau amis ikan. Aneh. Aroma arak ini jelas maotai berusia lebih dari 60 tahun. Begitu saja dipakai untuk menghilangkan bau amis ikan? Iya. Tidak perlu bantuan kalian di sini, kalian keluar saja dulu. Bibi, mana bisa membiarkanmu sibuk sendirian? Begini saja, biar aku yang menyalakan api. Kayu bakar yang dipakai di rumah kalian ini kayu jinsinan, kan? Kayu jinsinan apa? Ini kan kayu bakar biasa. Tidak bisa menyalakan api, biar aku. Kak, ini kayu jinsinan. Ayahku punya meja tulis dari kayu jinsinan. 1 meter kubiknya saja harganya 1 juta. Kalian biasanya pakai ini untuk kayu bakar? Kayu apa yang 1 meter kubik 1 juta? Kami pakai kayu ini untuk memasak dan menghangatkan. Kang berikan padaku. Nah, apinya sudah menyala, kalian berdua duduk saja di ruang tamu, makanannya sebentar lagi siap. Baiklah kalau begitu. Cepat ya, aku sudah lapar, ayo pergi. Kamu yakin ibumu yang seperti itu bisa memasak? Kemampuan memasak ibuku memang biasa saja. Tapi tenang saja, masakannya biasanya tidak sampai membuat orang mati. Ayo, hei. Nah, sudah siap, sibuk setengah hari akhirnya selesai juga, ayo cepat makan. Ini masakan yang dibuat oleh Bibi yang bahkan tidak bisa membersihkan ikan. Bibi, ini semua Anda yang masak? Iya. Hanya masakan rumahan biasa, Nona. Jangan tidak suka ya.
Ini semua hanya masakan rumahan biasa? Bukankah ini semua hidangan perjamuan kenegaraan? Keluarga berkecukupan saja makannya sudah sebagus ini? Nak kakek. Ini 1 triliun yang kakek tabung. Untukmu sebagai hadiah pertemuan. Tidak bisa Siong Anshu ini menyewaku hanya 2.000 sehari. Kakekku langsung memberinya 1 triliun. Aku rugi dong, terima kasih, kakek. Hei, kakek. Bagaimana bisa kakek memberinya uang sebanyak itu? Kakek memulung untuk menabung uang sebanyak ini. Pasti tidak mudah. Aduh, anak ini. Kakek memang menyiapkan uang ini untuk calon menantu. Nak, terima saja dengan tenang. Pakai sesukamu. Terima kasih, kakek. Anshu. Kamu pertama kali datang. Bibi tidak menyiapkan barang bagus apapun. Ini Bibi khusus beli untukmu seharga 1 miliar. Terima kasih, Bibi. Bukan begitu, kamu ini siapa? Kenapa datang ke rumahku makan dan mengambil barang? Hei, bocah, kamu ini siapa? Nanti di rumah harus mendengarkan wanita. Tahu? Hei, kenapa tidak cepat pakaikan kalungnya ke pacarmu? Tahu? Duduk. Ayo makan. Aduh, Nona. Kue kotoran sapi ini. Enak loh. Ayo coba. Kau. Kue kotoran sapi? Kamu jangan takut karena namanya. Sama seperti kue istri tidak ada istrinya. Ahaha. Kue kotoran sapi ini juga tidak ada kuenya, hahaha, dasar bocah tengik, hahaha. Biar tahu rasa mengambil keuntungan dari keluargaku bikin kamu takut setengah mati. Hei, Nona Siong, kamu mempekerjakanku hanya 2.000 sehari. Tapi baru datang ke rumahku sudah menipu kakekku 10.000 yuan. Dan menipu kalung seharga 11 yuan yang dibeli ibuku. Kembalikan kartu kakekku. Tidak bisa orang tuaku. Karena aku menolak perjodohan. Sudah memblokir kartuku. Aku sekarang juga tidak punya uang. Tapi kamu juga tidak boleh menipu uang kakekku. Dia tidak tahu harus memulung berapa banyak sampah. Baru bisa menabung 10.000 yuan ini. Aduh, tenang saja. Aku pasti tidak akan menipu uang orang tua. Bukankah hanya 10.000? Nanti kalau kartuku sudah tidak diblokir, aku langsung kembalikan padamu. HMPH. Hari ini kamu tidur di bawah. Aku tidur di atas. Kenapa? Ini rumahku, aku mau di atas. Kamu di bawah. Tidak mau, aku mau di atas. Tidak mau, aku mau di atas. Kamu di bawah. Tidak bisa. Aku tidak nyaman di bawah. Baiklah. Kalau begitu, kamu di atas saja. Calon menantu ini benar-benar pengertian, tahu kalau dia di atas bisa membuat anakku hemat tenaga. Kakek, Mama, aku masih harus pergi ke rumah Siong Anshu bertemu orang tuanya. Kami pergi dulu. Baik. Ingat besok pagi bawa calon istrimu kembali untuk upacara leluhur King Ming. Ini acara penting, tenang saja. Kakek, kalau begitu kami pergi dulu. Hei, nak. Tunggu sebentar. Mama mau bicara sebentar. Harus tahu bagaimana menyayangi calon istrimu. Mengerti? Aku menyayanginya untuk apa? Masih pura-pura bodoh sama Mama? Mama dengar semuanya tadi malam. Wanita itu di atas. Kamu memang hemat tenaga. Tapi dia juga lelah sesekali, kamu juga harus di atas. Dia di atas? Mama salah paham kami soal atas bawah itu. Aduh. Mama sudah paham. Sudah. Kalian cepat pergi sana. Bukan dengarkan aku jelaskan, aku cepat pergi. Cepat pergi. Bibi. Sampai jumpa. Baiklah. Perhatian semua departemen. Cucuku akan pergi ke keluarga Siong untuk melamar. Segera siapkan hadiah mahal dan kirim ke sana. Nanti kita ke toko dulu beli hadiah. Baru ikut aku pulang. Aku tidak punya uang untuk mengembalikan uangmu. Kamu baru saja menipu kakekku 10.000 yuan.
Xiong Anshu. Bagus ya kamu. Xiong Anshu, kamu benar-benar berani menginap di rumah pemulung ini. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Kakak ini, Anda siapa ya? Kenapa aku harus merasa bersalah padamu? Cepat menyingkir, aku mau pulang. Jangan pikir kamu cari tameng lalu tidak perlu menikah denganku, ku beritahu ya. Orang tuamu kamu tidak akan bisa menahan mereka. Aku bisa menahannya atau tidak. Itu tidak masalah. Asalkan dia bersedia terus menopangku. Itu sudah cukup. Tadi malam dia terus menopangku. Kamu sebentar lagi menikah denganku. Beraninya kamu bicara tak tahu malu seperti ini. Ku hajar kau. Berani kau memukulku? Tahu siapa ayahku? Tidak, tidak tahu. Pokoknya bukan aku. Siapa ayahmu? Ibumu tidak memberitahumu. Ya, dasar kau. Kusarankan kau cepat pergi. Kalau tidak, hati-hati kau tidak bisa keluar dari desa kami ini. Baik, aku tidak akan berdebat denganmu. Rakyat jelata kasar ini. Xiong Anshu, akan kubuat kau tahu apa artinya perbedaan latar belakang keluarga. Ah, kenapa kamu memukulnya demi aku? Ayahnya itu direktur sekolah bisnis kita. Hubungannya sangat baik dengan Grup Su, konsorsium terkaya di dunia. Bukankah kamu yang menyuruhku terus menopangmu? Tentu saja aku tidak boleh pengecut. Ayo, aku ikut kau pulang. Halo, Pa. Xiong Anshu cari bocah pemulung bau untuk dinikahi, dia tidak mau menikah denganku lagi. Dan tadi si sampah itu memukulku. Bocah kurang ajar mana yang berani merebut calon menantuku. Tunggu saja, Papa sekarang akan bawa hadiah datang melamar. Kita lihat si Xiong Anshu itu berani tidak menikah denganmu HMPH. Sudah, Pa, aku sudah sampai di rumah Xiong. Cepat datang. Apa? Kamu bilang Anshu cari pemulung jadi pacar? Iya, seluruh keluarga bocah itu pemulung. Dia sendiri tidak berpendidikan. Bukan siapa-siapa, sama sekali tidak pantas untuk Anshu. Tidak mungkin selera Anshu seburuk apapun. Tidak mungkin sampai menyukai orang seburuk itu, kan? Papa, Mama, aku bawa pacarku pulang. Bocah bau, berani sekali kau datang ke sini. Sen Xiao, dia pacarku. Kenapa tidak boleh ke sini? Papa, Mama, ini pacarku, Su Chuanji. Xiong Anshu, apa Mama dan Papamu terlalu memanjakanmu? Bagaimana bisa sembarangan cari orang desa pemulung jadi pacar? Ma, orang desa kenapa? Ma, ku beritahu ya, kondisi hidup di desa sekarang bagus sekali. Aku bukan hanya minum teh dahong pao asli di rumahnya. Aku bahkan makan hidangan perjamuan kenegaraan Anshu. Jangan-jangan kau makan jamur basi di rumahnya. Lalu berhalusinasi, keluarga mereka itu pemulung. Bagaimana mungkin punya teh dahong pao asli dan masakan perjamuan kenegaraan? Kenapa tidak mungkin? Mereka pakai maotai untuk menghilangkan bau amis ikan saat memasak. Pa, kayu bakar yang mereka pakai itu kayu jinsinan. Iya kan? Paman, Bibi. Sebenarnya tidak begitu. Barang-barang yang dipakai di rumahku itu semua dipungut orang tuaku dari luar. Tidak bisa, aku tidak terbiasa berbohong. Aduh, Anshu lihat sendiri kan? Dia sendiri tidak bisa membual lagi dan berkata jujur kan? Sudah, jangan bertengkar. Miskin atau kaya, memangnya kenapa? Asalkan karakternya baik. Bukankah itu sudah cukup? Sudah datang berarti tamu. Cepat duduk. 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 Pa, Papa memang yang terbaik padaku. Anshu, kalung di lehermu itu bintang abad ini? Iya, calon ibu mertuaku yang memberikannya. Harganya 200 juta. Tidak salah. Kalung bintang abad ini bukannya kau belikan untukku? Oh, aku tahu. Ibumu benar-benar tidak tahu malu. Demi menipu putriku, sampai membuat kalung bintang abad ini palsu untuknya. Bocah bau, kalau tidak mampu beli barang bagus, jangan memaksakan diri ibumu ini. Semakin miskin semakin sok. Menurutku ibumu sama sepertimu, sama-sama orang rendahan.
Apa katamu? Tarik kembali ucapanmu tadi. Kenapa? Apa yang kukatakan salah? Kalau tidak, kenapa ibumu miskin sampai tidak bisa makan? Masih harus beli kalung palsu untuk diberikan pada Anshu untuk pamer? Bukankah itu rendahan? Kau bicara omong kosong. Ibuku tidak mungkin sengaja membeli barang palsu seperti ini. Ia jujur dan sederhana seumur hidupnya. Pasti tidak tahu kalau kalung ini palsu. Hei! Kau tidak berpura-pura lagi, kau membuka kartumu, kau mengakui kalung ini palsu kusarankan. Kalau tidak mau malu, cepat pergi. Pernikahan antara aku dan Anshu dari keluarga kaya. Bukan sesuatu yang bisa diikuti oleh orang rendahan sepertimu. Aku tidak peduli kau keluarga kaya atau bukan. Sudah menghina ibuku. Harus minta maaf padanya. Benar Shen Xiao. Meskipun ini kalung palsu. Memangnya kenapa? Kalung palsu pun aku suka. Anshu dia orang desa yang terus-menerus menyamar jadi orang kaya. Itu membuktikan karakternya tidak baik. Masih beli kalung palsu untuk membujukmu agar senang. Jangan tertipu olehnya. Iya, nak. Orang desa miskin cenderung licik. Orang miskin dan menyedihkan seperti ini. Pasti hanya mengincar uangmu ingin jadi benalu. Masih pakai kalung palsu untuk menipu orang. Benar-benar rendah kualitasnya. Aku ingin lihat. Dengan aku, Shen Jilong, di sini, di rumah keluarga Xiong ini. Mereka berani tidak menikahkan putrinya dengan anakku. Ma, Bibi, ibuku tidak mungkin sengaja beli kalung palsu untuk menipu. Dia pasti palsu atau tidak. Tunggu ayahku datang baru tahu. Kalung itu dia beli sendiri seharga 1 miliar. Bagaimana mungkin palsu? Tapi, palsu atau tidak itu tidak penting. Pokoknya, asli atau palsu, ibumu tetap orang rendahan. Kalau tidak, bagaimana bisa melahirkan anak haram jada sepertimu? Kau. Anakku ada apa ini? Tidak apa-apa kan, Pa? Kau datang di saat yang tepat. Bocah bau ini memukulku tanpa alasan. Kau harus menghancurkan tangannya. Bocah bau berani memukul anakku juga habislah. Habislah. Shen Jilong terkenal sangat protektif pada anaknya. Su Chuanji kali ini celaka. Paman Shen Su Chuanji tidak sengaja memukul Shen Xiao ini semua salah paham. Tidak sengaja, dia. Tadi kau bilang namanya siapa? Pa, namanya Su Chuanji. Hanya anak haram jadah dari keluarga pemulung. Su Chuanji, benarkah? Aduh wah. Bagus sekali terima kasih. Kakek buyutsu terima kasih. Kakek buyutsu haha Su Chuanji. Dia dari generasi, Chuan, ya? Wah, kalau begitu. Dari segi generasi, dia malah kakekku. Kok aku tidak tahu aku punya seorang kakek yang sekolah di sekolah kami? Jangan tanya yang tidak perlu ditanya. Bertindaklah secara diam-diam. Aku sedang melatihnya. Kakek. Pak, kau panggil dia apa?